Oke, jadi Oke, Mas. sip. Oke, ya kita lanjutin lagi ya. Assalamualaikum Yunda. Assalamualaikum. Shalom. Oke, jadi ini adalah bagian kedua untuk ngobrolin tentang berburu beasiswa pendidikan. Terakhir kita kan ngobrol tadi tentang Yunda setelah mendapatkan beasiswa LPDP dan akhirnya mendaftar di UI gitu ya. Nah itu untuk kuliahnya sendiri di UI itu ada persiapan khusus nggak Yunda waktu itu? Waktu itu ada kewajiban untuk ikut matrikulasi masuk UG disediain sama kampusnya. Jadi kita kayak ikut kelas gitu selama 1 bulan. Nanti setiap Sabtu Minggu itu ada kelas. Jadi 8 kali pertemuan. Terus itu nge-review tentang mata kuliah di semester 1, di S1, terutama di pengantar ilmu komunikasi kayak gitu. Jadi itu kayak pemanasan biar kita inget tentang ilmu komunikasi itu sebenarnya apa sih gitu. Terus habis itu nanti beberapa teorinya ke aplikasinya dari seperti apa dengan pendekatan teori itu kayak gitu. Itu ke semuanya berarti ya? Ke semua mahasiswa? Ke semuanya. Jadi itu sebenarnya kayak gini nih. Itu UI ngadain buat anak-anak yang dia cross kayak jurusannya itu bukan komunikasi. Jadi kan ada teman-teman dari kriminologi S1-nya tapi S2-nya itu ngambil di komunikasi. Jadi biar bisa ngikutin akhirnya pakai matrikulasi itu, tapi sebetulnya siapapun boleh ikut. Jadi justru teman-teman kemarin tuh rata-rata pada ikut sih. Iya. Entah itu S1-nya apapun pokoknya ikut gitu. Ini Yun, kalau dari LPDP-nya sendiri itu ketika award di beasiswanya udah mulai kuliah, itu ada nggak sih semacam apa istilahnya persyaratan yang harus dipenuhi itu ada nggak kira-kira? Jadi gini, kita itu wajib buat ngisi namanya sistem monitoring dan evaluasi. Nah, sistem monitoring itu nanti kita ngisi tentang gimana sih rencana studi kita ke depannya, terus kegiatan sosial apa aja yang kita ikutin, sama nilainya berapa gitu. Jadi kita ngasih kayak progres tentang nilai kita seperti apa. Terus kalau kita ngadain kayak publikasi dan lain sebagainya, itu juga kita bisa update di sistem monitoring dan evaluasi, singkatannya SIMONEV gitu. Jadi apa aja yang kita lakuin di kampus itu kita lapor di LPDP, karena LPDP itu punya sistem standar minimal nilai 3,25 IP-nya. IP-nya 3,25. Itu minimal. Di bawah itu nanti bakal kena surat peringatan sampai 2 kali kalau nggak salah. Terus baru kayak dicabut gitu beasiswanya atau gimana? Aku lupa deh punishment-nya. Gitu, itu berarti laporannya mahasiswa sendiri yang melaporkan ya? Mahasiswa sendiri yang melaporkan gitu. Soalnya kalau kita nggak laporan juga tuition fee, living allowance kita nggak cair. Tapi laporannya jadi, kan ini ya dokumen gitu yang dilaporin ya? Iya, dokumen. Kita nulis, kita ngetik, jadi udah ada kayak template-nya gitu. Kita tinggal isi, terus kita submit. Udah deh, nah nanti living allowance kita cair. Soalnya kalau kita nggak ngisi, nggak cair uang. Berarti kan, tapi ini misalnya kayak IP-nya, IPS-nya misalnya gitu, itu ngasih bukti dokumen digitalnya gitu atau enggak? Ngeceknya gimana? Iya. Oh, nggak dikasih juga ya? Jadi buat ada verifikasi itu kita kita screenshot, kan kita punya apa sih namanya? Aku lupa. Kalau di Winsa itu si akad. Kalau di UI apa?
Ya, Kalau intinya Giri apa sih, lupa. intinya khusus ya, portal khusus gitu ya. Ya gitu, portal khusus lah. Hmm. Kita screenshot itu terus dikirim gitu. Tiap semester berarti ya? Iya, tiap semester. Selain itu, berarti cuman kriterianya apa lagi? Tiap Apa lagi? mau cairin living allowance kita harus jadi nggak setiap semester. Apa berarti? Tiap berapa bulan? 3 bulan sekali, karena cairnya 3 bulan sekali. Loh, kalau misalnya belum ada nilai IPS gimana? Nggak apa-apa kan, kita bisa update yang lain kayak sisa progres tesis kita, terus publikasi kita gitu kan. Itu kan ada kita di kita kan ada anggarannya tuh, ada anggaran untuk tesis dan juga ada anggaran untuk publikasi kan. Jadi itu juga bisa kita updatein ke LPDP gitu. Publikasi itu contohnya gimana? Jadi kalau kita publikasi, kita nulis tulisan ilmiah terus kita diterbitin di salah satu prosedur atau jurnal yang itu terindeks. Jadi ada syaratnya kan, kalau di UI itu kita kalau A itu berarti kita indeksnya Q1, kalau yang B itu Sinta, kayak gitu loh Mas. Gitu. Jadi kalau yang A itu proceeding internasional sama jurnal internasional misal Scopus, Atlantis. Berarti ada tuntutan juga untuk menulis jurnal ya? Kalau kampus itu syarat lulus. Oh, kampus. Kampus syarat lulus, tapi kalau LPDP itu menyediakan dana untuk publikasi. Jadi kalau kita eman gitu nggak dipakai, kan kayak maksimal 15 juta gitu kan. Terus ngapain dianggurin, ya udah mending kita tulis. Terus kayak teman-teman mungkin dari teman-teman LPDP ada yang proceeding sampai ke luar negeri gitu. Jadi itu memanfaatkan fasilitas beasiswa untuk pendanaan publikasi. Artinya nanti bisa dua fungsi ya, maksudnya memang cair, tapi kita juga memang punya karya tulis ilmiah yang rutin juga akhirnya ya. Betul. Karena didorong gitu jadi ya. Itu. Jadi emang enggak settle dia. Nah, jadi itu tadi ada syarat dari kampus, juga kita difasilitasi sama si LPDP-nya. Kalau untuk sistem pendidikan di UI untuk di pasca sarjana, kamu ngerasanya gimana? Ada bedanya nggak dengan mungkin S1 atau gimana? Ya beda Mas. Beda ya? Beda banget. Kayak gimana? Jadi ada beberapa hal sih yang mungkin buat standar pembedanya ya. Yang pertama aku ngelihatnya dari segi dosen, jadi tenaga pendidiknya. Kalau dari segi dosen kan, kalau misal di STIP itu lebih homogen gitu ya. Mungkin dari kulturnya, secara umum aja nggak apa-apa. Secara umum S1 secara umum aja nggak apa-apa. Kalau secara umum sih, ya metode belajarnya beda gitu kan. Yaitu tadi kayak misal intinya sih gini, dosen di sana tuh pintar-pintar gitu kan, tapi gimana caranya kita itu aktif buat nyari dan gali ilmu. Jadi kita benar-benar kayak mengandalkan keterampilan proses dari diri kita sendiri, nggak bisa mengandalkan di sistem kayak gitu. Nah, tapi kalau di STIP kan mungkin kita masih bisa diingetin, kita masih bisa diajarin dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana ya harus benar-benar kita sendiri. Kalau kita nggak aktif, nggak memaksimalkan, ya jatuhnya kita kayak menghafal atau cuma sekedar ya skill gitu aja gitu sih Mas. Jujur kalau dapetin nilai bagus itu selama kita ngumpulin aja sih sebenarnya kita udah dapet nilai bagus gitu. Cuman kalau secara skill itu mungkin yang kayak kebermaknaan diri kita sendiri, gimana caranya kita memastikan skill saya ini beneran dapat nggak sih sebenarnya. Itu harus dari independen kita sendiri yang
kayak gitu yang harus gali, karena sebetulnya profesor-profesor di sana itu rata-rata emang dari luar yang secara menurut saya secara penelitiannya itu cakep, bagus, mereka skopus mereka bagus-bagus gitu. Cuman hal itu mungkin tidak diajarkan secara sistematis ke mahasiswa gitu. Jadi harus kitanya sendiri yang gimana caranya kita wawancara profesornya, wawancara dosen-dosen di sana kayak gitu. Kalau enggak ya udah sekedar submit tugas gitu. Karena udah dianggap S2 juga udah cukup dewasa mungkin ya. Jadi benar-benar kemandiri. Betul. Jadi benar-benar kayak ya udah itu terserah kita. Gitu. Nggak mau ngumpulin UTS juga nggak apa-apa. Ya udah nilainya nggak ada gitu. Pulun ya udah. Kamu ya nggak ditanya. Iya, benar. Berapa semester kamu S2 di UI itu? 4 ya? 4 ya? Itu untuk pengerjaan tesis berapa lama? 1 semester? Sebenarnya itu 1 semester itu bisa. Cuman aku mikir gini, aku dibeasiswain 4 semester, kenapa aku ngambil 3 semester gitu. Jadi aku memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mempertajam tesis yang aku bikin sebelumnya gitu Mas. Jadi semester 3 itu kayak layoutnya udah ada, udah kayak gambaran umum dan lain sebagainya udah ada. Cuman emang kayak kalau bisa dibagusin dikit lagi ya udah gak apa-apa gitu, ambil aja extend di semester 4 gitu. Meskipun rata-rata teman-teman di UI ambilnya 3 semester, terutama bagi mereka yang bayar sendiri itu lebih enak kalau 3 semester gitu. Sebenarnya 3 semester bisa ya, cuman bisa 4 semester itu normalnya lah kira-kira gitu ya, normalnya 4 semester. LPDP juga ngasih beasiswa tuh 4 semester. Kalau 5 semester tuh udah nggak dibayarin gitu. Tapi ada ya? Terus, ada nggak penerima beasiswa tapi sampai lebih dari 4 semester gitu ada? Ada. Ada juga ya? Tapi memang harus bayar sendiri gitu di semester berikutnya. Gitu. Yang lebih cepat juga ada. Katanya sih ada mekanisme pengembalian beasiswa. Maksudnya kita dapat hak kita gitu. Kalau kita lulus lebih cepat gitu. Cuman aku sekalian aja diselesain, dibagusin dikit lah. Kamu memang ketika ini ya, sebelum kuliah di UI juga udah di luar kota ya? Iya, udah di luar kota. Jadi nggak ada homesick gitu mesti? Atau ada? Masih ada aja? Enggak. Itu bakal terjadi mungkin untuk mahasiswa luar negeri yang emang beda waktu. Karena aku kan pulau Jawa juga kan, jadi nggak terlalu beda waktu. Jadi nggak gitu. Aku di Jaksel itu udah sejak dulu waktu Bansos pengabdian masyarakat di Jaksel. Terus tahun 2013 juga udah kesana. Jadi nggak terlalu shock culture lah ya? Nggak ada. Gitu. Ya benar-benar. Justru pas balik ke Surabaya shock culture dulu. Kenapa shock culture ke Surabaya? Gitu. Berarti kalau Yunda sendiri sekarang kan sudah lulus terus jadi dosen di UIN Sunan Ampel. Kalau planning kedepannya Yunda gimana? Masih ada keinginan untuk meneruskan doktoral atau gimana? Karena udah di sektor pendidikan itu syarat wajib untuk S3 sih Mas. Jadi S3 itu kayak syarat wajib, makanya sekarang untuk hunting beasiswa dan lain sebagainya itu juga masih saya jalanin gitu. Jadi keep in touch sama teman-teman yang udah lanjut juga, terus nanya-nanya di sana itu udah dijalani gitu Mas. Karena itu wajib, terutama kalau misal kita dosen itu kan
tanda tangan kontraknya harus bersedia untuk lanjut S3 gitu. Itu kalau misalnya kamu nanti lanjut S3 misalnya, itu ketika mau mengajukan ke LPDP apa tes lagi dari awal atau gimana ya kira-kira? Nah, sekarang sih dengar-dengarnya beasiswa lanjutan itu udah nggak ada. Sehingga harus dari awal lagi. Oh gitu. Tapi bisa lewat jalur Budi bisa kayaknya ya, beasiswa unggulan. Budi bisa. Ya. Budi atau DTPLN ya, namanya DTPLN. Apa itu? Yang Fulbright tapi khusus untuk dosen, Mas. LPDP juga? Bukan, Fulbright. Oh, Fulbright itu gimana? Maksudnya gimana? Jadi Fulbright itu salah satu penyedia beasiswa asalnya dari Amerika. Oh iya. Tuh. Jadi dia kayak kerja sama Indonesia untuk memberikan beasiswa SDM Indonesia untuk kuliah di Amerika itu gitu. Ada juga yang chevening. Kalau nggak salah chevening itu di Eropa. Gitu. Chevening Eropa nggak ya? Iya, kalau nggak salah sih gitu. Fulbright itu yang sekarang untuk di Amerikanya gitu. Emang rencana kamu S3 di luar negeri? Waduh, diskusi dulu saya. Iya. Sekarang udah beda ya? Beda. Maksudnya gini, maksudnya kan kalau S3 melalui LPDP, opsinya bisa dalam negeri, bisa luar negeri gitu ya. Betul, kalau LPDP. Betul. Tapi kalau tadi Fulbright itu Amerika. Kalau Eropa kalau tadi LPDP kita bisa milih gitu kan ke negara mana aja di seluruh dunia. Tapi tetap di list universitas yang di ACC sama LPDP, jadi nggak bisa sembarangan. Terus kalau Fulbright itu yang khusus untuk di Amerika. Jadi kalau kita mau ke Amerika pakai itu. Chevening itu kalau nggak salah Eropa deh, lupa kayak apa gitu. Gitu. Ada sih kalau di dalam negeri itu setahu aku juga masih banyak banget beasiswa yang provide kita untuk kuliah pasca sarjana di dalam negeri gitu, Mas. Oke. Kalau ini yang terakhir sebelum kita tutup ngobrol kita, menurut kamu kira-kira mungkin pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa yang barangkali punya impian buat melanjutkan S2, nyari beasiswa dan seterusnya, apa kira-kira pesan yang bisa kamu kasih buat mereka? Bisa kamu kasih? Kalau yang paling utama itu kalau semisal pengen dapetin beasiswa, kita kudu observe dulu, kita harus research dulu tentang si penyelenggara beasiswa itu. Jadi biar kita kenal sebenarnya mereka itu siapa dan gimana, sehingga kita bisa ngerti kira-kira kita match nggak sama karakteristik sama value mereka yang mereka butuhin. Kayak misal LPDP itu mungkin tadi nggak sempat dibahas ya sebenarnya. Kenapa kok esai itu bisa keterima kayak gitu, kenapa waktu wawancara itu bisa keterima. Sebenarnya di balik proses pembuatan esai itu sebenarnya kuncinya gitu, karena di esai itu kita nunjukin tentang siapa sih kita, terus habis itu gimana sih kemampuan kita, dan kita kualifikasi gak, kita sesuai kualifikasi mereka, kita sesuai sama value mereka gak. Nah untuk bisa menyesuaikan itu butuh research dulu, siapa sih si LPDP ini, stakeholdernya siapa kayak gitu. Oh oke, ada Kemenq, oh oke, ada Kemenak, oke, ada ini dan lain sebagainya. Dari situ nanti kita baru ngerti value mereka sebenarnya seperti apa, dan di situ sebenarnya mereka juga nulisin kok Mas karakteristik yang mereka cari itu seperti apa. Semisal kita mencari generasi masa depan yang punya leadership organisatoris, religius, nah kayak gitu-gitu. Nah itu baru kita refleksi ke diri kita sendiri. Kita qualified nggak dengan itu,
kita evaluasi kalau emang dirasa kita qualified berarti kita apply di situ. Kalau enggak, pilihannya dua, kita upgrade dulu diri kita sampai kita qualified, atau kita cari beasiswa lain yang sekiranya itu cocok dengan diri kita dan realistis untuk kita upgrade gitu, kita capai kualifikasinya gitu sih. Itu soft skill yang menurut aku penting banget. Jadi kunci dari semuanya itu gimana kita ngenalin si penyelenggara beasiswa. Itu universal kok, kita mau apply beasiswa apapun, jadi nggak cuma LPDP, mau Fulbright, mau Chevening, mau kementerian apa, itu tetap kita bisa kayak apply asalkan kita udah pegang research. Jadi early research-nya seperti apa, kayak gitu. Selain research yang kuat dan seterusnya apa kira-kira? Kalau ini ya untuk apply beasiswanya ya, apply beasiswa itu sebenarnya kan mereka ngasih syarat TOEFL dan bahasa Inggris. Mungkin itu juga yang jadi basic skill kita juga yang harus dikejar, dipersiapkan. Karena saya makan waktu 6 bulan buat dapet di TOEFL yang sesuai sama kualifikasi mereka gitu. Belum lagi IELTS. Nah itu mungkin karena untuk bahasa itu kita skill yang nggak bisa didapetin secara instan, tapi butuh kayak persiapan panjang, kebiasaan. Nah itu sih kalau menurut saya, selain nanti dari research yang kita lakukan itu nanti kita ketemu sendiri sebenarnya saya kurang apa gitu. Ada anak-anak yang mungkin fokusnya di studi, akhirnya di bidang organisasi, di bidang pengabdian masyarakat itu kurang. Ya udah, berarti portofolio kita harus diperbaiki di bidang organisasi dan pengabdian masyarakat, sosial gitu kan. Karena LPDP suka banget sama anak sosial. Nah terus kalau emang justru sebaliknya nih, bagus di sosialnya tapi di akademik itu kurang, maka kita nanti bisa perbaiki portofolio kita di akademik. Misal kita ikut seminar, kita ikut pelatihan, yang itu bisa upgrade portofolio kita di aspek akademiknya gitu. Kayak gitu sih Mas, kira-kiranya. Terus kalau yang lainnya sisanya sih sisa mental. Jadi kayak saya pertama kali apply LPDP itu mental banget gitu, karena ketemu sama kayak kayak bintang film semuanya gitu. Saya kayak bintang film tapi bagian pembantunya. Nah, akhirnya kayak secara fisik kayak gitu ya, udah. Terus secara intelijensi, secara background, secara kelas ekonomi, menurut saya itu akan sangat intimidatif gitu. Terutama teman-teman yang udah lulus dari S1-nya dari Prancis, dari Jepang. Sedangkan saya waktu itu akreditasinya masih belum terbangun ya. Kalau sekarang udah bagus kan, STID. Waktu itu karena saya masih angkatan 1. Jadi kayak ijazah saya tuh diginiin dong, ini akreditasinya gini, emang boleh gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita pegang early research-nya itu tentang aturan-aturan si penyelenggara beasiswa, sebenarnya kita udah selangkah lebih maju gitu. Kita pede aja, kita nggak ngelanggar apapun dan kita sesuai kualifikasi, kita udah upgrade diri sebaik mungkin, ya udah, nggak perlu ada yang diraguin. Cuman emang sebelum ambil beasiswa itu juga something yang berat adalah di perencanaan karir kita kalau kita masih belum mantap ya, kita agak susah sih. Jadi kayak perencanaan karir, perencanaan kontribusi kita di sektor mana, mau membangun masyarakat di sebelah mana, itu juga bakal sangat membantu kita untuk percaya diri dan juga siap apply di beasiswa. Menurut saya apapun, karena nanti kita pasti diminta kayak personal statement, kita diminta kayak esai tentang kesuksesan terbesar kita atau cerita tentang kehidupan kita, yang itu kita harus benar-benar siap kira-kira part mana yang bakal kita expose ke penyelenggara beasiswanya, kayak gitu sih.
Oke. Gitu. Mantap, lengkap semuanya. Oke, terima kasih ya ini ya. Sama-sama. Ini obrolan yang sangat berfaedah sekali ya. Sambil ngabuburit. Ngabuburit ya. Mau masak nih abis ini. Oke, mungkin itu Yun, obrolannya dalam berapa tadi, kurang lebih mungkin 1 jam ya, 1 jam 2 kali kita record. Terima kasih Yunda sudah bersedia untuk menjadi narasumber. Semoga yang kita obrolin hari ini bisa jadi insight gitu ya, bisa jadi inspirasi lah gitu buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di pasca sarjana maupun bahkan mungkin barangkali program doktoral, betul, dan bisa mendapatkan beasiswa sehingga pendidikan kita bisa lancar lah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih buat Yunda. Semoga nanti bisa ada kesempatan lain, bisa jadi Yunda udah lulus doktoral, kita bisa ngobrol lagi ya. Amin. Aminin dulu yang serius. Doakan juga, mungkin saya juga bisa jadi kan nanti doktoral juga, mestinya kan begitu ya. Iya. Saya udah diceritain nih sama istrinya Mas Erdin. Siapa? Iya. Kenapa emang? Udah pernah cerita. Oh iya dah. Oke Mas Sip. Emang pernah ngobrol? Kan waktu itu sekamar sama. Oh, di itu ya. Oh iya adalah off the record ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.